Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, selamat sore ya. Jumpa lagi bareng Fatur di program Khidmat Ramadan untuk kesempatan sore hari ini, tepat di tanggal 13 Maret ya 2026. Sudah memasuki 10 hari terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri nantinya, sahabat Rasi Media. Dan tentunya untuk kesempatan sore hari ini nanti Fatur juga tidak sendiri. Fatur juga sudah kehadiran Ustadz Amrullah dari IKAD Magetan. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Mas Fatur. Oke, pripun pengawartosipun Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat nih, masih kuat. Masih kuat, masih semangat tentunya. Iya, masih semangat. Oke, untuk sahabat Rasi Media juga nantinya untuk kamu yang mungkin ingin interaktif atau bertanya-tanya juga bisa ya. Nanti bisa via WhatsApp di 0811302090. Monggo bisa interaktif tanya terkait 10 hari terakhir dan juga menyambut hari kemenangan tentang tema yang akan kita bahas. Ustadz, berkaitan dengan 10 hari terakhir dan juga menyambut hari kemenangan, ini adalah tema yang akan kita bahas nantinya Ustadz. Iya, betul. Jadi mungkin bisa dimulai juga Ustadz terkait tema yang akan kita bahas terkait 10 hari terakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dipertemukan dengan hari-hari mulia di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kemudian para sahabatnya dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Baik, sahabat Rasi FM yang dirahmati Allah dimanapun berada, tak terasa Ramadan yang kita cintai kini telah sampai pada 10 hari terakhir. Dan dari 10 hari terakhir ini sudah setengahnya ya, hampir setengahnya berjalan gitu. Jadi memang tinggal sedikit saja, sedikit lagi beberapa hari hitungannya begitu ya. Dan 10 hari terakhir, hari-hari yang oleh Rasulullah SAW diperlakukan demikian atau dengan kesungguhan yang luar biasa ya. Betul. Ini terpotret juga dalam satu gambaran hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asrul awakhiru ahya al-lail atau ahyal lail wa aiqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Sahihain, artinya seperti itu. Jadi artinya apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya, kemudian membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Ini menunjukkan bahwa 10 hari terakhir adalah puncak daripada bulan Ramadan itu sendiri ya. Seakan-akan ya keberkahan di atas keberkahannya di situ begitu ya. Dan pada kesempatan siaran ini ya, kita akan membahas nanti kurang lebihnya 3 poin penting ya. Yang pertama adalah mengapa 10 hari terakhir Ramadan ini sangat istimewa. Bagian yang kedua, bagaimana memaksimalkan amal di hari-hari terakhir ini. Kemudian bagaimana mempersiapkan diri menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Subhanallah. Baik. Sahabat Rasi FM yang dirahmati Allah, salah satu sebab utama kemuliaan 10 hari terakhir Ramadan adalah karena di dalamnya memang sangat terkenal sekali, sudah sering sekali disampaikan oleh para ulama, terdapat satu malam, yakni malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan seperti itu. Di dalam hal ini ada
ya disampaikan dalam Al-Qur'an oleh firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di dalam surat Al-Qadr ya, ayat 1 sampai 3, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Qur'an, pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Maka dijawab oleh ayat selanjutnya, malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian. Sampai di sini saja sudah kelihatan sekali keistimewaan ya yang disebut Lailatul Qadar itu sendiri. Betul. Yang disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Artinya satu malam saja kita beribadah dengan ikhlas bisa bernilai seperti ibadah seumur hidup kita ya, seumur hidup manusia. Betul. Bahkan maaf ya, kita aja belum tentu sampai 83 tahun. Karena amaru ummati, kata Rasulullah itu ya, baina sitina was sab'ina sanah. Umur umatku itu ya kira-kira hanya 60 sampai 70 tahun saja begitu. Pada umumnya begitulah ya. Nah, ini sudah 83 tahun bahkan koma sekian kan gitu ya kalau dikalkulasi 1000 bulan tersebut dengan tahun kan gitu. Betul. Artinya peluang besar bagi kita semuanya untuk bisa mendapatkan atau meraih keutamaan ini sebagaimana orang-orang terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Kemudian ibadahnya banyak. Bisa jadi kita ngiri kalau secara manusia ya. Misalnya berkata begini, ya Rasulullah atau ya Allah, dulu umatmu ya yang terdahulu umurnya panjang-panjang seperti Nabi Nuh, dakwahnya aja 950 tahun. Belum umur tambahannya yang sebelum dakwah atau sesudahnya kan begitu ya. Bisa jadi 1000 tahun. Kemudian kalau Nabi Nuh dan umatnya bisa berbuat baik ya sepanjang itu, maka apalah kami yang umurnya hanya 67 tahun kan sangat jauh sekali kan gitu. Padahal kami pengen seperti mereka dalam meraih kebaikan gitu. Bahkan Rasulullah pernah bercerita ada orang ya zaman dahulu itu berperang di jalan Allah itu selama 1000 bulan katanya gitu. 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu ya tadi itu kalau dikonversikan 83 tahun. Kemudian sahabat ngiri, ya kami bagaimana ya Rasulullah, jangankan 1000 bulan, mungkin setahun atau 12 bulan aja kita sudah kelelahan dan sebagainya. Betul. Bagaimana kami bisa mengimbangi mereka? Maka salah satu asbabun nuzul, hanya satu sebab yang secara sunatullah, tetapi sebelumnya ayat itu juga sudah ada Al-Quran kan gitu ya. Jadi sebab turunnya seakan-akan itu adalah ngirinya para sahabat tentang kebaikan gitu. Sehingga turun ayat ini kemudian menggembirakan mereka. Ternyata ada peluang. Tentu bagi orang yang mau meraihnya kan begitu. Karena yang disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu bukan waktunya sebetulnya, tetapi adalah keberkahan yang ada di dalamnya. Kalau masalah waktu, setiap orang begadang pasti mengalami waktu itu barangkali, asal dia selama 10 hari ini habis isya sampai subuh begadang aja pasti dapat kan gitu ya kalau waktunya. Tapi yang dimaksud di sini meraih itu adalah meraih keberkahannya gitu, yang kita sebut jadi keberkahan di atas keberkahan. Subhanallah kan gitu. Sehingga harus diraih dengan sesuatu yang mana hal itu dicontohkan atau dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat, karena beliau sendiri juga mengatakan taharrau, carilah kan begitu ya. Itu taharrau lailatul qadri fil asril awakhiri min Ramadan, carilah malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, begitu. Yang dimaksudkan adalah maksudnya pas waktu itu ya. Mudah-mudahan kalian sedang dalam mendekat diri kepada Allah. Apakah itu beribadah dengan qiyamul lail kan gitu ya, ataukah dengan membaca Al-Qur'an, ataukah dengan zikir, ataukah dengan doa begitu. Yang mana dikatakan di sana ketika malaikat Jibril dan seluruh malaikat-malaikat atau kebanyakan malaikat diutus Allah untuk turun ke bumi, yang kata para ulama itu lebih banyak jumlah malaikat daripada batu atau kerikil yang ada di muka bumi saat itu begitu. Yang mana di sana itu adalah
membawa keberkahan malaikatnya begitu. Masya Allah. Dan di situ ditetapkan takdir Allah selama 1 tahun ke depan. Iya, iya. Maka di saat Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu dikatakan oleh Rasulullah banyak sekali nama-nama ya yang oleh Allah dirubah. Oke. Yang dulunya ahli neraka dijadikan ahli surga begitu. Dibebaskan, maka disebutlah itkun minanar begitu. Dibebaskan dari api neraka. Itu Masya Allah. puncaknya begitu. Iya, iya. Setelah mendapatkan maghfirah tentunya ampunan. Nggak mungkin ya Iya. orang masih punya dosa dibebaskan di neraka kan nggak mungkin gitu. Iya. Ya gitu. Maka ya setelah dikasih atau diberikan maghfirah oleh Allah SWT, disitulah kemudian nama-nama itu ditentukan ya, dijadikan ahlul jannah. Subhanallah ya gitu ya. Nah, itu. Jadi Rasulullah, para sahabat itu konsentrasinya tadi itu yaitu membangunkan siapa ahlinya, keluarganya, yakni untuk beribadah baik di rumah maupun di masjid begitu. Jadi ahyal lail itu menghidupkan malam-malamnya. Maksudnya tadi salah satunya dengan qiyamul lail begitu ya. Salat malam, membaca Al-Qur'an atau berzikir atau berdoa tadi. Nah gitu. Kemudian yang kedua adalah wa aiqadhu ahlahu, ya tadi ahyal lail itu menghidupkan malam-malamnya, kemudian wa aiqadhu ahlahu membangunkan ahlinya atau keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah wasadda mi'zarahu, artinya mengencangkan sarungnya. Ya sudah sedikit berinteraksi dengan duniawi lah gitu ya. Ya masih tetap karena masih hidup di dunia tentunya, belum di surga. Jadi misalnya kalau ada keperluan ke belakang gitu ya, seperti itu. Ya ke belakang buang ajan misalnya, atau misalnya sahur karena nggak disediakan di masjid, ya pulang makan itu. Terus setelah itu nanti ada triknya lagi, yaitu iktikaf itu begitu. Kembali ke tempat iktikafnya kalau Rasulullah itu ya. Tetapi itu hanya salah satu trik ya iktikaf itu. Nanti insyaallah pada sesi berikutnya akan kita bahas ya secara lebih tafsili begitu ya. Oke, terima kasih untuk Ustaz Amrullah untuk sesi pertama di segmen pertama juga Sahabat Rasi Media. Dan juga untuk kamu yang mungkin ingin interaktif atau bertanya-tanya terkait 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ataupun terkait ya menyambut hari kemenangan, monggo bisa langsung ditanyakan nanti via WhatsApp ya di 081130200906. Jadi jangan kemana-mana, saya Tun bareng Fatur dan juga Ustadz Amrullah di Khidmat Ramadan. Ya. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Saudara Rasi Media masih bareng Fatur dan juga Ustadz Amrullah di Khidmat Ramadan. Ustadz, berkaitan dengan tema di kesempatan sore hari ini, banyak orang yang mengatakan bahwa 10 hari terakhir itu adalah fase penentuan, Ustadz ya. Iya, betul. Bahkan juga Rasulullah justru meningkatkan ibadahnya tadi ya. Iya, betul sekali. Di 10 hari terakhir. Ini sebenarnya ada pesan apa sih Ustadz di balik semua itu, Ustadz? Ya. Secara umum Rasulullah SAW itu menyatakan ya, secara umum artinya bukan di Ramadan atau di amal-amal selain Ramadan gitu ya, seluruhnya saja, bahwa beliau menyatakan innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal-amal itu juga tergantung dari akhirnya, cara menyelesaikannya kan begitu ya. Betul. Kalau misalnya Ramadan ini dianggap sebagai satu perlombaan misalnya kan gitu ya. Banyak mungkin orang yang tidak sampai finish nih ya. Padahal finish line-nya di 10 hari terakhir ini. Justru kita lihat soft yang di taraweh sudah semakin menghilang. Semakin menghilang. Oh, semakin ke depan masuknya. Bukan hanya ke depan tapi menghilang ya. Iya, ya seperti itu. Kemudian yang tadarus juga hanya 1-2 orang yang bertahan ya sampai akhir begitu. Memang namanya kayak hukum alam gitu. Kalau perlombaan mungkin secara ya itu tadi hukum alami akhirnya banyak yang menyerah. Udah ngos-ngosan, kurang mempersiapkan diri, kurang latihan dulunya, terus kurang ya nafasnya dan sebagainya gitu ya. Sehingga akhirnya memutuskan diri. Padahal kalau strateginya bagus kemarin itu, kita model bersemangat gitu, tambah semangat, lebih semangat, insya Allah berhasil gitu. Kalau seminimalnya awalnya biasa, tengahnya semangat, terus terakhir tambah semangat, itu juga bagus. Karena akhirnya itu dilihat begitu loh. Bagaimana dia menutup amalan-amalan tersebut begitu. Sedangkan kita lihat tadi itu bahwa finish line gitu ya, bahwa akhir daripada
perjalanan Ramadan justru di 10 hari terakhir itu 10 hari sendiri terakhir. gitu, yang sangat menentukan begitu. Masya Allah. Yang nantinya keberkahan itu apakah berlanjut setelah Ramadan atau tidak, karena keberkahan itu akan menghasilkan satu kebaikan. Kemudian orang-orang yang mendapat keberkahan adalah tentunya orang-orang yang berubah dari sisi bahwa ketika sholatnya belum begitu khusyuk tambah khusyuk, begitu masih jauh dengan Al-Quran sudah semakin dekat dengan Al-Quran. Dulunya agak pelit bersedekah kemudian menjadi orang dermawan begitu ya. Mudah ngena gitu ya. Ngapunten Ustaz, ini ada yang sudah interaktif Ustaz. Oh gitu ya, dari silakan. Bunda Sri Huning ini. Oh ya. Monggo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, ini dibisukan Bun. Mohon dihidupkan. Nah, oke, siap. Oke, sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, Ibu. Sehat-sehat, Alhamdulillah, sehat Ibu. Menapa badhe nyuwun prisa masalah tarweh ingkang terakhir 10 hari menika badhe nyuwun prisa. Nggih. Ya awalnya itu penuh ya Pak ya. Yeah. Biasanya itu kalau awal itu penuh sini ya penuh. Biasanya di dalam itu ada sampai 30, 25, terus perempuan itu ada 30 lebih di bawah itu. Nah, dengan berjalannya waktu itu terus kok agak berkurang terus sampai sekarang itu ya alhamdulillah kalau saya itu tiap tahun bisa 1 bulan penuh Pak. Alhamdulillah. Iya Ibu. Baru sholat ya alhamdulillah. Nah, ini yang terakhir ini sangat menyedihkan, sangat prihatin banget. Ini gimana ya, terutama itu anak-anak muda, terus bapak-bapak dan sebagainya itu ya yang masih bertahan itu kebanyakan orang tua. Iya. Ya mungkin kali mudik apa gimana yang rumahnya bukan tinggal di sini kan aslinya pulang nggak apa-apa. Dan yang saya prihatinkan ini ya yang ibu-ibu ini tinggal 6 Pak Ustaz. Orang yang mukim ya, padahal mukim tidak dalam posisi musafir ya, ada di situ ya. Dekat-dekat itu ya tertentu ya Allah ya kita ya mudah-mudahan kita bertahan nanti sampai menjelang datangnya Idul Fitri. Tapi ini mulai kemarin itu yang tarweh itu yang perempuan cuma 6. Biasanya kan di luar. Biasanya kan di luar, ini masuk di sebelah ini menjero kabeh kene kono mau wong 6. Saya begitu akhirnya masuk tinggal 6, terus subuh itu tinggal 7, tinggal 6. Ini bagaimana menurut pendapat Bapak? Mohon keterangannya. Mudah-mudahan kami nanti bisa sebulan penuh. Amin. Nggih, sami-sami ya, Bu. Mudah-mudahan panjenengan amin. Waktu sehat selalu diberkahi Allah. Amin. Berkah barokah, mudah-mudahan dikasih usia yang barokah ya Bapak. Amin. Terima kasih, waktunya gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kategorinya seperti tadi, ketika lomba banyak orang yang mengundurkan diri, banyak faktornya juga kan. Betul, itu ya. Tetapi intinya Rasulullah SAW menyatakan itu ya, bahwa rubba qaimin laisa min qiyamihi ila sahur. Banyak sekali orang yang ikut qiyamul lail, tarawih begitu ya kalau sekarang ya sebutannya tarawih. Tetapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang saja begitu. Kemudian banyak sekali orang yang melakukan shaim ataupun puasa tidak mendapatkan saumnya kecuali hanya lapar dan dahaga begitu. Jadi seperti yang dinubuatkan kepada Rasulullah SAW bahwa umatnya juga ternyata banyak yang tertipu begitu, karena tidak mampu menyelami dan menghayati bagaimana hakikat tatkala dia berdiri qiyamul lail di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu di hari-hari yang penuh berkah ini kan itu ya. Tidak mampu menangkap itu sehingga esensi ya pendekatan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini mengendor begitu. Dia tertipu dengan hal-hal lain yang nampak di maaf ya di pandangan mata begitu saja, tidak tembus ke dalam hati. Sehingga terlena akhirnya justru sibuk dengan yang lainnya gitu ya. Gitu.
Apalagi informasi sekali lagi dan data begitu mudah kita akses ya. Di HP kita tuh begitu banyak sekali ya. Betul sekali. Apakah mulai maaf ya dari itu Shopee, Lazada misalnya gitu ya, ataupun info-info lain gitu ya di Instagram dan sebagainya, masya Allah banyak sekali gitu ya. Nah, gitu sehingga ibadah-ibadah besar yang harusnya bisa dilakukan sebagai bentuk pamungkas untuk mencari tadi itu keberkahan Lailatul Qadar. Betul. Justru terlepas begitu saja begitu. Padahal awalnya sudah semangat tadi kan ya. Maka Rasulullah itu sangat menyayangkan sekali gitu ya, eman-eman banget gitu. Maka beliau sampai ya, beliau sendiri itu orang yang sudah maksum. Jadi mata kodama wa mata akhoro itu, mata qaddama wa mata akhoro itu sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa beliau. Betul. Bahkan tidak sampai berbuat dosa, pasti dicegah kan gitu ya. Kan gitu. Tapi beliau sendiri sholatnya itu ketika sholat malam sendiri, ya kalau diceritakan sangat panjang sekali. Satu rakaat itu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, kembali lagi surat Ali Imran begitu. Itu sudah 4 juz lebih itu kurang lebih ya. Itu Masya Allah itu. Sehingga sampai kemudian Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat malam yang begitu lama berdiri sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Sedangkan engkau sudah diampuni oleh Allah begitu." Maka beliau menjawab, "Wala akun abdan sakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Subhanallah. Jadi nampaknya yang tertinggi makom kalau kita sebut ya, tingkatan seseorang hamba itu adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala sebetulnya Rasulullah sudah tidak membutuhkan harusnya kan ya amal-amal itu, tapi beliau karena menjadi suri tauladan contoh, maka kita umatnya hendaknya meniru tersebut. Maka lanjut ke sesi berikutnya sekaligus ini ya, bahwa teknik atau cara untuk mencari atau mendapatkan Lailatul Qadar itu ya diantaranya adalah dengan Qiyamul Lail, yaitu kalau kita nyebut sekarang sholat tarawih, Qiyamul Lail di awal waktu kan begitu ya, gitu. Kalau yang pengen sendiri boleh tengah malam, sepertiga malam yang akhir boleh, itu lebih afdol lagi kan begitu ya. Nah, gitu. Barangkali husnudon kita orang-orang yang sudah tidak ikut tarawih itu tarawih sendiri nanti malam, itu husnudonnya. Betul. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Lebih banyak kita jumpai justru kembali ke maaf ya, ke kafe-kafe, ke warung-warung, ke tempat-tempat umum yang nampaknya lebih asik ya, untuk hal-hal yang sifatnya hubungan kemanusiaan. Sedangkan kita di saat itu sebetulnya yang paling kita kuatkan adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Jadi kita banyak tertipu di situ akhirnya kan begitu ya. Sehingga Rasulullah menyatakan man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kan gitu ya. Salah satu bentuk amal yang akan mendatangkan ampunan dari Allah itu adalah yakni qoma Lailatul Qadri, berdiri atau Qiyamul Lail, atau ya tarawih termasuk Qiyamul Lail kan ya. Tarawih di dalam malam-malam yang akhir itu. Maka teknik pertama, salah satunya pertama untuk mencari Lailatul Qadar tadi, dan ini mencari itu untuk mendapatkan berkahnya maksudnya ya. Itu adalah dengan sholat isya berjamaah langsung terus disambung dengan tarawih. Kalau 10 hari itu mengikuti dengan khusyuk dan ikhlas, pasti mendapatkan keberkahannya begitu. Pasti itu gitu. Lebih-lebih kalau disambung dengan sholat subuh berjamaah. Kenapa demikian? Karena orang yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia menghidupkan setengah malam untuk sholat. Orang yang sholat berjamaah isya kemudian nanti subuhnya sholat berjamaah lagi, maka seakan-akan dia menghidupkan sepanjang malam untuk beribadah sholat kepada Allah begitu kan. Berarti kalau kita melakukan itu otomatis kan gitu ya, otomatis pasti mendapatkan kan gitu ya. Ya tentunya dengan syarat tadi bahwa kita lakukan imanan wahtisaban begitu ya, dengan iman dan ihtisaban, mengharap ridho Allah. Kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah adalah memperbanyak doa. Ya, doa ini juga ada asbabul wurudnya, ya, sebab-sebab datangnya doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah.
ya ketika beliau menyatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya kami menjumpai Lailatul Qadar, itu apa atau ucapan apa yang kami harus sebutkan, lafadzkan begitu. Maka kemudian diajarkanlah oleh Rasulullah, kuli, kata Rasulullah, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni, seperti itu ya. Kalau jamak nanti fa'fu anna kan gitu ya. Gitu. Jadi Allahumma innaka afun, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pemaaf gitu. Kemudian tuhibbul afa, engkau sangat suka sekali pemaafan. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah, begitu maksudnya. Tapi kalau fa'fu anna, bersama-sama maafkanlah kami ya Allah, begitu ya. Zikirnya atau doanya seperti itu. Nah ini Allah itu kan Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, begitu loh. Ya sama sebetulnya pengampun, tapi kelebihannya. Misalnya kalau dari sisi tafsirnya, detailnya itu ya, Al-Ghaffar itu dosa-dosa yang banyak sekali. Al-Ghafur, dosa-dosa yang besar. Semua diampuni oleh Allah. Tapi kalau Al-Afu bukan diampuni, tetapi dihapus. Kalau dihapus seperti nggak ada dosa, berarti hilang, nggak ada catatannya, sudah gitu. Jadi maka ketika kenapa di malam Lailatul Qadar Allah banyak sekali membebaskan manusia itqun minanar, karena dosanya nggak ada gitu, sudah dihilangkan. Jadi dengan doa ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu maksudnya menghilangkan begitu. Yang gitu. Allah berkenan saat itu di malam Lailatul Qadar begitu. Di hari yang lain Al-Afu belum tentu, tetapi Al-Ghafar berjalan, Al-Ghafur berjalan begitu. Sehingga dapatkan makfirah kan gitu ya. Tapi kalau Al-Afu malam Lailatul Qadar itu yang paling khusus. Maka doa ini diajarkan di situ begitu. Gitu. Sehingga orang yang nantinya itu melakukan ini, kemudian Allah berkenan di saat itu, maka dikatakanlah bahwa orang tersebut disebut sebagai orang yang bebas dari api neraka, itqun minan nar, begitu kan gitu ya. Nah gitu. Oke Ustadz, ini nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya lagi Ustadz ya. Tentunya untuk sahabat Rasi Media jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur dan juga Ustadz Amrullah di Khidmat Ramadan. Ya. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Bagi Rasi Media ini seperti dan informatif, masih bareng Fatur dan juga Ustadz Amrullah di Khidmat Ramadan. Ustadz, monggo mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Jadi di 10 hari terakhir ini banyak amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Di antaranya tadi adalah bagaimana beliau itu berdiri sangat lama ya, untuk qiyamul lail ya, menghidupkan malam dengan sholat begitu. Yang kedua adalah memperbanyak doa seperti yang disampaikan kepada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Selanjutnya juga yang ketiga adalah bersedekah. Bisa dengan bersedekah saat itu di malam hari. Karena Lailatul Qadar sebutannya malam ya, malam Al-Qadar. Mulai malam itu kapan? Mulai malam itu menurut pendapat ulama yang masyhur adalah mulai waktu Isya ya, sampai subuh itu malam begitu ya. Maka kan terakhirnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di malam itu sampai menjelang fajar, yaitu subuh, maksudnya begitu kan gitu ya. Gitu. Jika bersedekah di malam-malam itu ya tidak banyak, bukan banyaknya maksudnya yang dihitung, banyak alhamdulillah kalau memang bisa kan, mampu kan gitu ya. Tapi adalah ada kemauan imanan wahtisaban untuk bersedekah. Maka sama seperti halnya dia bersedekah selama 83 tahun begitu ya. Itu subhanallah gitu. Jadi entah itu 2.000, 5.000 dimasukkan ke infak masjid, itu kotak masjid dan sebagainya, atau langsung diberikan ke saudara-saudara misalnya yang lain ya, yang membutuhkan kan gitu ya. Apakah itu bentuknya makanan ataukah uang dan sebagainya begitu yang bisa disedekahkan, itu insya Allah juga menjadi satu trik untuk bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar tadi. Nah, begitu. Kemudian bisa juga dengan zikir secara umum dengan kalimat-kalimat thayyibah ya. Kalau kita capek dan lain sebagainya, mungkin yang ringan saja,
subhanallahal azim, subhanallah bihamdi kan gitu. Ringan sekali di bibir kan gitu ya. Betul. Gitu. Entah itu sambil berbaring kan gitu ya. Dan tidak harus di masjid mendapatkan apa namanya trik Lailatul Qadar tadi itu ya. Tidak harus di masjid ya, di rumah dan di mana. Tapi salah satu triknya itu di masjid ketika itikaf kan begitu. Nah, itu bagi orang-orang yang barangkali tidak berkenan di masjid dan sebagainya di malam-malam itu sambil berbaring, sambil duduk, sambil rileks juga bisa melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Maka ketika dia mengucapkannya bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya tadi itu sama, dia seperti seakan-akan 83 tahun mengucapkan atau berzikir dengan kebaikan tersebut, kalimat thayyibah. Termasuk membaca Al-Qur'an kan seperti itu ya. Ya gitu. Kemudian yang terakhir tentunya doa secara umum ya. Kalau tadi kan doa khusus kan gitu ya. Supaya diampuni, doa secara umum. Jadi doa kebaikan itu akan panjang nantinya gitu. Apakah untuk diri, untuk orang tua, kedua orang tua, untuk keluarga, untuk anak-anak cucu dan sebagainya, kita doakan. Ya di malam itu setelah kita tarawih atau apa begitu, walaupun sejenak di situ kita berhenti kemudian khusyuk berdoa, maka di situ seakan-akan doa kita itu sepanjang 83 tahun kita berdoa kepada Allah seperti itu, subhanallah. Dan kebaikan akan terus mengucur dan juga akan menyirami kita semuanya gitu. Sehingga harapannya kita mampu keluar dari Ramadan itu adalah orang yang betul-betul digambarkan oleh Rasulullah itu kayaumin wulidathu ummuh begitu. Seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunda. Bagaimana kondisinya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap yang terlahir dari rahim ibunda itu terlahir dalam kondisi suci, bersih. Maka Idul Fitri, sebagian ulama mengatakan Idul Fitrah, kembali ke dalam kesuciannya begitu. Kenapa? Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Karena dosa-dosanya sudah dimaafkan oleh Allah tadi itu ya. Sudah ditutupi nggak ada gitu. Sehingga betul lah ya yang dikatakan Rasulullah, betapa ruginya rohima anfu ya, betapa ruginya gitu. Siapa ya Rasulullah? Rajulun, seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam madrasah Ramadan, di dalam bulan Ramadan ini yang harusnya bisa digunakan untuk tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, membersihkan diri dari berbagai macam kotoran, apakah kesyirikan atau dosa-dosa yang lain kan begitu. Ternyata summan salakho, dikeluarkan dia dari Ramadan, falam yukfarulahu, ternyata belum diampuni oleh Allah SWT. Padahal begitu mudah Allah mengampuni di dalam bulan Ramadan ini, gitu ya. Begitu murahnya Allah SWT mengubral berbagai pahala-pahala dan juga amalan-amalan yang nantinya mampu secara otomatis menggugurkan dosa-dosa. Kok belum diampuni, ini gimana kan gitu ceritanya gitu. Sampai Rasulullah mengucapkan 3 kali rohima anfu, sangat rugi sekali begitu Rasulullah mengatakannya begitu ya. Nah, gitu. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, tanda diterimanya amal adalah adanya amal kebaikan setelahnya. Jadi nanti nggak usah nyari-nyari, saya kemarin dapat Lailatul Qadar, tanda saya kemarin tuh saya bisa melihat mendung bersih, bintang cerah dan sebagainya. Nggak usah begitu. Ya. Nggak, tanda-tanda alam seperti itu nggak begitu urgen lah kita ketahui. Makanya Rasulullah nggak begitu spesifik menyebutkan kan gitu ya. Betul. Justru ya tanda-tanda itu hal jazaul ihsan ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan? Maka kemudian disimpulkan oleh para ulama, cukup tanda diterimanya amal adalah adanya amal kebaikan setelahnya gitu. Kita lihat apakah setelah Ramadan nanti kita tetap menjaga sholat, atau kemudian sudah mulai ke masjidnya juga udah nggak ada, sudah jarang, orang-orang juga udah pada lupa, ikut orang aja yang lain ikut lupa misalnya. Ataukah kita masih tetap membaca Al-Quran atau sudah mulai Quran berdebu lagi karena disimpan begitu, khidmatnya disimpan ya di atas lemari sampai berdebu, nggak pernah diambil kan gitu ya gitu. Kemudian ataukah kita masih
mengobral lisan kita atau tetap menjaga lisan seperti ketika Ramadan ya, kita santun, lemah lembut, kemudian menghormati kepada orang tua ya, terus kemudian menyayangi yang muda dengan bahasa-bahasa yang baik, tentunya kan seperti itu ya. Betul. Nah, gitu. Kemudian apakah kita tetap rajin bersedekah atau tidak, di situ setelahnya nanti. Okay. Kalau orang bisa mempertahankan selama Ramadan ini mengalir di 11 bulan berikutnya, yakin, hakul yakin itu orang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, begitu. Seperti itu Mas, gitu ya. Jadi di dalam buku atau kitab ya Lataiful Ma'arif ya, Ibnu Rajab ini, ada seorang ulama yang menangis ketika Ramadan berakhir. Orang-orang bertanya, bukankah Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat? Artinya pasti kalian mendapatkan rahmat. Tapi beliau menjawab, itu ulama tadi itu, aku tidak menangisi perginya Ramadan. Aku menangis karena aku tidak tahu apakah amal-amalku diterima atau tidak, begitu. Jadi getun begitu. Orang-orang terdahulu salafun saleh itu kalau habis Ramadan ditakutkan amalan-amalan yang begitu dia lakukan, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas gitu ya, tumaninah, itu justru setelahnya pun ada ketakutan. Maka 6 bulan berikutnya setelah Ramadan berdoanya supaya diterima amal-amal di bulan Ramadan tadi. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana, begitu 6 bulan dilakukan. Baru 6 bulan berikutnya setelah itu memohon kepada Allah untuk disampaikan kembali umurnya di bulan Ramadan berikutnya, begitu. Itu kalau dua fase orang-orang terdahulu kita jadikan Ramadan sebagai titik tolaknya, begitu ya. Jadi setengahnya untuk memohon supaya amalnya diterima, setengahnya rupanya supaya disampaikan umurnya ke bulan Ramadan berikutnya. Baik. Mari kita manfaatkan hari-hari terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sahabat Rasi FN dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Mari kita perbanyak istighfar, doa, salat malam, membaca Al-Quran, sedekah, memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita keluar dari Ramadan sebagai manusia yang diampuni dosa-dosanya. Amin. Bahkan dihilangkan catatan dosa-dosanya. Kemudian kita keluar dari Ramadan dikatakan sebagai seorang yang baru lahir dari rahim ibunda. Saya tutup tentunya dengan satu harapan, Allahumma balighna lailatal qadri waj'alna fiha minal maqbulin. Ya Allah, sampaikanlah kami pada malam Lailatul Qadar dan jadikan kami termasuk orang-orang yang diterima amalnya. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana lil Qur'an. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, dan bacaan Al-Qur'an kami. Allahumma ja'alna minal a'idin wal fa'izin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Allahumma amin. Demikian Mas yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kagem Ustadz Amrullah ya. Dan Ustadz juga tentunya Fatur mengucapkan sekali lagi terima kasih selama kurang lebih 1 bulan ini Ustadz ya. Karena memang ini namanya perjumpaan terakhir di bulan suci Ramadan ini. Iya, untuk acara kita ya, khususnya saya ya. Betul sekali. Karena pas bertepatan hari Jumat dan Jumat depan insya Allah sudah sebagian kita secara pasti dengan hisab sudah masuk ya di hari raya 1 Syawal gitu ya. Jadi gitu. Mungkin semoga kita juga nanti kedepannya bisa berjumpa lagi di bulan suci Ramadan tahun depan Ustadz ya. Insya Allah amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Amrullah dan juga untuk sahabat Rasi Media. Terima kasih untuk kamu yang telah menemani Fatur juga Ustadz Amrullah di Khidmat Ramadan untuk kesempatan sore hari ini. Kita jumpa lagi untuk sesi besok ya. Terima kasih Fatur dan juga Ustadz Amrullah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.